Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran tematik matematika. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung perkalian. Sama halnya pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung perkalian juga memiliki beberapa sifat. Dengan mengetahui sifat operasi hitung perkalian akan membantu kita dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan perkalian. Apa saja ya sifat-sifatnya? Yuk kita pelajari bersama. Sifat yang pertama yaitu perkalian sebagai penjumlahan berulang. Coba kalian perhatikan di buku paket halaman 44 latihan 12. Kita mulai dari A1. Adik sedang menyusun balok mainan. Ada 4 tumpukan mainan balok yang dibuat adik. Pada tiap tumpukan terdapat 3 balok. Berapa jumlah balok semuanya? Seperti yang sudah Ustazah jelaskan barusan, sifat perkalian yang pertama yaitu perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ada 4 tumpukan balok. Tumpukan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing tumpukan terdapat 3 balok. Berapa jumlah balok semuanya? Maka kita dapat menuliskan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Sama dengan berapa? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya, benar. 12. Maka kita dapat menuliskan penjumlahan berulang tersebut ke dalam bentuk perkalian yaitu 4 dikali 3. Hasilnya 12. Silahkan kalian lanjut kerjakan untuk soal nomor 2 dan 3. Baik, masih di buku paket halaman 44, latihan 12 yang B. Tulislah penjumlahan berulang berikut menjadi perkalian. Nomor 1, 0 ditambah 0 ditambah 0. Nolnya ada berapa kali? Ada 3. Maka dapat kita tulis ke dalam bentuk perkalian yaitu 3 dikali 0. Hasilnya 0. Lanjut nomor 2. 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 6-nya ada berapa kali? Ya betul, ada 5. 5 kali berarti 5 dikali 6. Berapa hasilnya? 30. Ustazah lanjutkan ke yang nomor 3. 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 7 kali. Maka dapat ditulis bentuk perkaliannya 7 dikali 4 sama dengan 28. Silahkan kalian lanjutkan soal nomor 4 dan 5. Langsung kerjakan di buku paketnya ya. Jika pada soal sebelumnya
kalian diminta untuk menuliskan penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Untuk soal yang C, kita akan melakukan hal sebaliknya, yaitu menulis perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Dan tentukan pula hasilnya. Nomor 1, 3 dikali 8. Artinya 8 dijumlahkan sebanyak 3 kali. 8 ditambah 8 ditambah 8. Karena sudah 3 kali sama dengan berapa hasilnya? 24. Soal nomor 2. 4 dikali 3. Maka 3 dijumlahkan sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Lanjutkan nomor 3. 5 dikali 9. Maka 9-nya kita tambahkan sebanyak 5 kali. 9 ditambah 9 ditambah 9 tambah 9 ditambah 9. Maka hasilnya 45. Silakan kalian lanjut kerjakan untuk soal nomor 4 dan 5. Baik, kita lanjutkan pada sifat kedua operasi hitung perkalian, yaitu sifat komutatif perkalian. Kita sudah membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat komutatif, sedangkan pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Menurut kalian, apakah pada perkalian berlaku sifat komutatif? Coba buktikan pendapat kalian tersebut. Masih ingatkah kalian? Pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat pertukaran, di mana ketika kedua bilangan ditukar, posisi kiri dan kanan ketika dijumlahkan maka tidak mempengaruhi hasil. Contoh, 5 ditambah 4. Maka hasilnya 9. Lalu kita tukar posisinya, 4 ditambah 5. Maka hasilnya tetap 9. Bagaimana dengan operasi hitung perkalian? Mari kita buktikan bersama-sama. 2 dikali 4. Berapakah hasilnya? 8. Sekarang kita tukar posisinya, 4 dikali 2. Apakah berbeda hasilnya? Tetap 8 Ustazah. Baik, contoh selanjutnya, 6 dikali 5. Berapakah hasilnya? 30. Sekarang ditukar lagi menjadi 5 kali 6. Maka hasilnya tetap. Dengan demikian, seperti halnya pada operasi hitung penjumlahan, operasi hitung perkalian juga memiliki sifat komutatif atau sifat pertukaran. Baik, kita masuk ke sifat selanjutnya, yaitu sifat perkalian dengan bilangan 1 dan bilangan 0. Untuk mengetahui sifat perkalian bilangan dengan bilangan 1 dan bilangan 0, isilah titik-titik di bawah ini.
2 dikali 0, artinya nolnya kita tambahkan sebanyak 2 kali. 0 tambah 0. Apa hasilnya 0 tambah 0? Ya, 0. 4 dikali 0. Nolnya ditambahkan sebanyak 4 kali. 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya tetap 0. 6 dikali 0, artinya nolnya ditambahkan sebanyak 6 kali, sama dengan 0. Setelah mengerjakan soal tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, yang dapat kita simpulkan yaitu bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Tentukan bentuk penjumlahan berulang dari perkalian di bawah ini dan hitung hasilnya. 5 dikali 1, hasilnya 5. Kemudian 8 dikali 1, hasilnya 8. 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4. Apa yang dapat kita simpulkan dari hasil di atas? Bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ustadzah lanjutkan ya. Setelah mempelajari sifat-sifat pada operasi hitung perkalian, kita masuk ke submateri perkalian hitung cepat. Nah, kemarin sama Ustadzah sudah dikasih tugas untuk menghafalkan perkalian 2, 3, dan 4. Nah, pada buku kalian halaman 46 ada latihan 11 di mana soal-soal berikut ini dapat dengan mudah kita kerjakan apabila kita sudah menguasai perkalian 1 sampai dengan 10. Oleh sebab itu, Ustadzah selalu menghimbau kepada kalian di rumah untuk selalu menambah hafalan meskipun sama Ustadzah tidak disuruh. Kemarin terakhir kita sudah hafalan perkalian 4, sudah kuis juga. Jadi silakan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke hafalan perkalian 5, 6, dan seterusnya, Ustadzah sangat senang. Silahkan kalian lanjutkan sampai hafalan perkalian 10. Nah, pada soal nomor 2, coba lengkapi tabel perkalian di bawah ini. Jadi ada bilangan pada posisi mendatar dan ada bilangan pada posisi menurun. Kita akan mengalihkan ya. 1, cara membacanya seperti ini. 1 dikali 6, maka hasilnya 6. Sedangkan 2 dikali 6, hasilnya 12. 1 dikali 7, maka hasilnya 7. 2 dikali 7, hasilnya 14. Ya, silakan kalian lanjutkan mengisi sampai kolom paling kanan. Begitu juga dengan lanjutan tabel di halaman selanjutnya, yaitu halaman 47, sama seperti yang sudah Ustadzah contohkan. 3 dikali 6, 18. 4 dikali 6, 24. 5 dikali 6, 30. Silahkan kalian lengkapi sampai pada kolom sebelah kanan atau paling kanan, yaitu di angka 10.
Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai perkalian dengan cara bersusun. Seperti apa perkalian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka, kemudian perkalian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka, juga perkalian 2 angka dengan bilangan 2 angka. Kita akan mempelajarinya secara bersama-sama. Nah, untuk memahami perkalian dengan cara bersusun antara bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka, silakan kalian buka buku paket halaman 48, perhatikan latihan 13 soal nomor 2A. Pada soal nomor 2A, 23 kali 3, kita akan kerjakan di buku tulis ya. Nah, Ustadzah sudah tulis soalnya dan sudah Ustadzah tulis dalam bentuk susun pendek. 23 dikalikan 3. Kita mulai perkaliannya dari angka satuan terlebih dahulu. 3 dikali 3, berapa hasilnya? 9. Kemudian setelah satuan kita ke angka puluhan. 2 dikali 3, berapa hasilnya? 6. Jadi 23 dikali 3 hasilnya 69. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang 2C. 45 dikali 2. Kita mulai dari satuan. 5 dikali 2, berapa hasilnya? 10. Nah, kalau 10 kita tulis angka 0, kemudian kita simpan angka 1. Yang dikalikan adalah angka 4-nya ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Baru 8 kita tambahkan dengan simpanan yang tadi. 8 ditambah 1, maka hasilnya 9. Untuk latihan 13 silakan kalian kerjakan 2D dan 2E. Soal berikut ini terdapat di buku paket kalian latihan 14 halaman 49. Kita mulai kerjakan. 123 dikali 4. Selalu dimulai dari angka satuan. 3 dikali 4. Berapa hasilnya? 12. Tulis 2, simpan 1. Simpannya kecil ya angkanya ya. 2 dikali 4, 8. Ditambah simpanannya 1, 9. Kemudian bilangan terakhir, angka terakhir 1 dikali 4. Hasilnya 4. Jadi 123 dikali 4 adalah 492. Silakan anak-anakku tugas kalian di rumah kerjakan dengan cara susun soal nomor 2C dan D. Baik anak-anakku, Ustadzah lanjutkan latihan 15 halaman 50. Yaitu perkalian bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Baiklah, kita akan coba kerjakan bersama-sama soal nomor 3 di buku tulis. Baik, sudah Ustadzah susun. 34 dikali 25. Terlebih dahulu kita akan mengalihkan bilangan 34 dengan angka 5. Setelah itu kita akan mengalihkan 34
dengan angka 2. 4 dikali 5, maka hasilnya 20. Ditulis angka 0, kemudian simpan angka 2. Sudah. Lanjut ke angka 3. 3 dikali 5, berapa hasilnya? Ya, 15. Jangan lupa ada simpanannya di atas. 15 ditambah 2, 17. Nah, setelah mengalihkan angka 34 dengan angka 5, kita akan fokus mengalihkan dengan angka 2. Ya. Perhatikan, karena tadi Ustadzah menuliskan simpanannya 2, maka Ustadzah coret sebagai tanda bahwa simpanannya sudah selesai digunakan, sudah dihitung pada hitungan yang pertama. 4 dikali 2, 8. 3 dikali 2, 6. Nah, jadi di sini fungsinya ya. Kenapa kok simpanannya sudah Ustadzah coret? Takutnya nanti khawatir kalian hitung lagi ya dengan angka 3 dikali 2. Setelah itu kita tambahkan 0, langsung aja turun. 7 ditambah 8, 15. Tulis 5, kita simpan 1. 1 ditambah 1, 2 ditambah 6, 8. Maka hasilnya 34 dikali 25 adalah 850. Silakan kalian lanjutkan, kerjakan di rumah soal nomor 4 dan 5. Submateri terakhir di operasi hitung perkalian yaitu mengenai soal cerita perkalian. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menyelesaikan soal cerita? Ya, ada 4 tahapan yang harus dituliskan, yaitu tahapan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Untuk lebih memahami cara menyelesaikan soal cerita perkalian, langsung saja kita kerjakan latihan 16 halaman 51. Perhatikan soal nomor 1. Kita baca sama-sama ya. Gemar membaca adalah kebiasaan yang baik. Paman suka membaca. Paman mempunyai 3 buah rak buku. Dalam tiap rak terdapat 45 buku. Berapa jumlah seluruh buku yang dipunyai paman? Nah, kita akan menuliskan soal cerita tersebut ke dalam 4 tahapan. Ya, Ustadzah sudah menuliskan soal nomor 1 ke dalam tahapan-tahapan soal cerita, yaitu diketahui paman mempunyai 3 buah rak buku. Tiap rak terdapat 45 buku. Selanjutnya tahapan ditanya, berapa jumlah seluruh buku yang dipunyai paman? Kemudian langsung tahap jawab, maka kita akan menggunakan operasi hitung perkalian. Langsung saja kita pakai cara susun. 45 dikali 3. 5 dikali 3, 15. 4 dikali 3, 12 ditambah 1, 13. Tahapan terakhir, jadi jumlah seluruh buku yang dipunyai paman adalah 135 buku. Silakan untuk tugas kalian di rumah, kerjakan soal latihan 16 nomor 2
dan 3.